Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1288. Sebersit pikiran dari para Buddha menampakkan tak terhingga. Para Buddha dalam sebersit pikiran menampakkan dunia tak terhingga di dalam batin, jasa pahala dari segala praktik 6 paramita. Adalah sulit untuk diungkap dengan kata-kata tentang sifat benih dari Dharma. Stupa Mustika memberi kesaksian di hadapan para belahan raga. Para Buddha dalam sebersit pikiran menampakkan dunia tak terhingga, diperagung oleh segala Dharma dan merealisasikan tahapan dari batin murni ini. Bersungguh hatilah. Para Buddha dalam sebersit pikiran menampakkan dunia tak terhingga di dalam batin. Sedangkan kita makhluk awam, apa yang bisa kita lakukan dalam sebersit pikiran? Bukankah pikiran kita juga bisa dengan seketika berpikir tentang banyak hal? Bukan hanya memikirkan banyak hal, tapi pikiran kita seketika juga bisa terhubung dengan banyak tempat. Ketika saya bertanya kepada kamu, di mana anakmu sekolah? Di Amerika? Di Inggris? Di Jepang? Dimanapun tempatnya, tanpa harus mengucapkan nama negaranya, ketika saya bertanya di mana anakmu sekarang sekolah, pikiran kamu akan dalam seketika sampai ke negara di mana ia bersekolah. Semakin banyak anak yang kamu miliki, semakin banyak pikiran kamu. Berapa banyak anak yang pergi ke luar negeri untuk bersekolah? Makhluk awam memiliki pikiran seperti ini. Apalagi Buddha yang dalam sebersit pikiran menampakkan dunia tak terhingga di dalam pikiran. Bukankah kita harus yakin terhadap pikiran Buddha? Pikiran kita sendiri bisa tanpa rintangan, apalagi pikiran Buddha. Tetapi pikiran makhluk awam adalah demi dirinya sendiri. Pikiran Buddha adalah untuk para makhluk di dunia. Pikiran Buddha adalah berharap para makhluk dan setiap orang dapat dalam sebersit niat pikiran, Dharma meresap ke dalam batin. Orang-orang dapat secara tuntas dan jelas akan prinsip kebenaran. Ini adalah pikiran Buddha. Pikiran kita makhluk awam adalah untuk rumah kita, keluarga kita, dan orang yang kita kasihi. Tetapi pikiran Buddha adalah terletak pada semua makhluk di dunia. Jadi jasa pahala dari segala praktik 6 paramita. Pikiran dari para Buddha dan Bodhisattva, semua pikirannya berada pada para makhluk. Jadi beliau mempraktikkan 6 paramita. Dari kehidupan ke kehidupan selalu berada di dalam 6 paramita. Dana, sila, kesabaran, semangat, konsentrasi, kebijaksanaan. Inilah yang selalu ada dalam pikiran Sang Buddha. Di antara para makhluk, puluhan ribu praktik menciptakan berkah di dalam kerumunan. Di dalam kerumunan menyadarkan dan membimbing para makhluk. Mengubah kerisauan dari para makhluk menjadi bodhi. Inilah pikiran para Buddha. Jadi pikiran para Buddha sulit untuk diungkap dengan kata-kata tentang sifat benih dari Dharma. Harus menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Bagaimanapun kapasitas dari para makhluk, Buddha harus menyesuaikannya dengan kapasitas para makhluk. Para makhluk ada berapa banyak kerisauan dan kegelapan batin, Sang Buddha harus menyesuaikan berapa banyak sifat benih Dharma untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Ini adalah kondisi batin dari para Buddha dan Bodhisattva. Di dalam sebersit pikiran menampakkan dunia yang tak terhingga. Para Buddha semuanya demikian. Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai di dunia. Buddha kuno, Buddha Prabhutaratna datang untuk memberi kesaksian dengan memunculkan stupa mustika. Jadi Buddha dengan para belahan raganya. Belahan raga yang dimaksud adalah dharmanya, menyebar ke tempat manapun. Dharma belahan raga dari seluruh tempat kembali pada tempatnya. Jadi Sang Buddha dengan sebersit pikiran memancarkan sinar di antara alisnya, yaitu sinar batin Sang Buddha memancarkan ke arah penjuru timur. Sebersit pikiran ini menampakkan dunia.
memanggil Dharma kembali ke tempat. Secara alami mereka datang dari penjuru timur, dari selatan, barat, utara, 4 arah. Semuanya tiba. Selalu memberitahukan kepada semuanya, Dharma kembali ke tempat semula. Sang Buddha telah merangkum Dharma ini di dalam hatinya. Semua orang mendengarkan Dharma. Bukankah Dharma kembali ke dalam hati? Sering mendengar, apakah setelah mendengar kemudian berlalu begitu saja, lalu membiarkannya bocor dan jatuh berserakan begitu saja? Kita seharusnya mendengarkan Dharma. Dharma di dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan dan dibuktikan. Dharma harus segera masuk kembali ke tempat. Dengan demikian kita baru dapat menyadarkan para makhluk. Ini dinamakan ada Dharma untuk menyadarkan. Apakah masalah ini sudah dilakukan dengan baik? Anda tidak ada cara, tapi saya ada cara. Ini berarti saya mengembalikan metode saya pada tempatnya. Kembali pada dalam hati saya. Saya akan ada Dharma untuk menyadarkan. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi, menampakkan dunia tak terhingga, diperagung oleh segala Dharma dan merealisasikan tahapan dari batin murni ini. Dunia tak terhingga. Kita terus-menerus mendengarkan Dharma dan memasukkannya ke dalam hati kita. Sebenarnya kemanakah Dharma ini setelah didengarkan? Disimpan di mana? Sekaranglah saatnya untuk membuktikan. Sudah waktunya untuk memanggil kembali Dharma tersebut. Dharma datang kembali, maka menjadi agung. Merealisasikan tahapan dari batin murni ini. Ketika kita mendengarkan Dharma, hati kita harus dijaga tetap jernih. Tiada kerisauan, tiada tercemar. Dengan hati yang tidak tercemar dan tiada kerisauan, setiap saat menerima Dharma ke dalam hati. Saatnya dibutuhkan, kita haruslah menggunakan Dharma tersebut. Inilah waktu yang sebenarnya bagi kita untuk menggunakan Dharma. Mari kita lihat sutra sebelumnya. Pada ketika itu, para belahan raga Buddha Sakyamuni dari penjuru timur, para Buddha dari seluruh negeri, sebanyak butiran pasir dari miliaran koti nayuta sungai Gangga, di mana masing-masing ada membabarkan Dharma, semuanya berkumpul di sini. Sutra Teratai bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Sang Buddha telah merangkumkan kembali Dharma tersebut. Semua orang yang hadir seharusnya merenungkan kembali Dharma. Ajaran di masa lalu yaitu kendaraan kecil dan kendaraan menengah telah berbalik ke arah kendaraan besar. Ajaran kendaraan besar dari Sutra Teratai. Mulai dari bab pendahuluan, Sang Buddha memancarkan cahaya. Bodhisattva Maitreya memohon Buddha membabarkan Dharma. Namun Sang Buddha masih dalam keheningan samadhi. Dalam keheningan, tapi memancarkan cahaya. Bodhisattva Manjusri mengerti keinginan Bodhisattva Maitreya. Mereka berdua berduet demi memecahkan keraguan bagi orang yang hadir. Orang yang hadir merasa ragu. Sang Buddha telah selesai membabarkan sutra makna tanpa batas. Namun persamuhan belum bubar. Sang Buddha masih bermeditasi dan memancarkan cahaya. Sepertinya ada Dharma yang masih ingin dibabarkan. Semua duduk dalam waktu yang lama, waktu yang sangat lama. Namun Sang Buddha belum keluar dari posisi meditasi. Kondisi seperti ini sebenarnya adalah ajaran Dharma. Dari awal kita harus menyerapnya ke dalam batin. Apakah Dharma ini tersimpan ke dalam batin kita? Jika ada di dalam batin, maka saat ini kita disebut tubuh Dharma. Sebagai belahan raga dari Buddha, segera panggil ia kembali. Lahan batin kita sendiri, jiwa kita yang mendengarkan Dharma, semuanya dipanggil kembali. Jiwa praktisi yang melatih diri yaitu hati yang fokus. Jangan karena ajaran telah selesai, lalu kehilangan semangat ini. Tidak boleh. Walaupun telah selesai, namun semangat dari ajarannya tetap akan ada. Dharma yang aktif masih berada di dalam batin kita.
Oleh karena itu, mulai dari bab pendahuluan, pengajaran sempurna dari Sang Buddha dimulai. Kita seharusnya membawanya kembali. Ini adalah Sang Buddha dengan stupa mustika sebagai perumpamaan. Wujud dari stupa mustika sudah muncul ke permukaan, melampaui 5 alam kehidupan. Bersamaan juga melampaui ajaran 5 kendaraan. Belakangan ini telah menyampaikan kepada semua orang, seharusnya sangat jelas. Ajaran kendaraan agung sudah melampaui jalan bodhisattva, karena Buddha menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya. Selama kalpa yang panjang, dalam kerumunan masyarakat tidak berhentinya menciptakan berkah di masyarakat, membimbing para makhluk secara luas, tidak terlepas dari 6 paramita. Ini mempraktikkan benih bodhisattva untuk masuk ke dalam buah kebudaan. Ini sejak kita mulai mendengar Dharma sampai sekarang. Kita seharusnya sudah melampaui 5 alam kehidupan. Waktu yang sama juga melampaui 5 kendaraan. Ini adalah belahan raga Sang Buddha. Juga adalah Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Dharma ini di dalam lahan batin setiap orang. Lahan batin setiap orang harus segera dimurnikan dan mengembalikan Dharma pada tempatnya. Sebersih pikiran sudah bisa memanggil kembali. Memanggil begitu banyak Dharma untuk pulang kembali. Ini berada dalam sebersit pikiran. Kita juga demikian. Sebersit pikiran kita baru saja memberitahukan kepada semua sejak bab pendahuluan. Setelah Buddha selesai membabarkan sutra makna tanpa batas, Buddha duduk bermeditasi. Apakah setiap orang mulai mengingatnya? Ingat sebersit pikiran itu. Sebersit niat untuk mendengarkan Dharma, sebersit niat ini telah dipanggil kembali. Orang yang menyimpan Dharma di dalam hati dapat memanggilnya kembali. Orang yang tidak menyimpan Dharma dalam hati, seperti naskah sutra sebelumnya, memindahkan para dewa ke tanah lain. Ini karena telah mendengar Dharma, namun tidak menyimpannya dalam hati. Akar kapasitas yang tidak sesuai. Maka Dharma tidak tersimpan di dalam hati. Karena ini mereka dipindahkan ke tanah lain, ataupun alam asura, neraka, setan kelaparan, dan binatang. Mereka tidak memiliki hati dan ikrar yang seperti itu. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki sebab dan kondisi, sehingga mereka juga di tanah lain. Makanya kita sekarang membahas tentang 8 penjuru. Buddha berwelas asih. Mengapa para Buddha dipindahkan ke tanah lain? Karena akar kapasitas mereka belum matang. Sama seperti kita manusia. Ada yang mendengarkan dan melindungi Dharma. Tetapi memintanya untuk membangkitkan tekad dan membina diri, fokus dalam mempraktikkan jalan bodhisattva, mereka akan berkata, "Oh, saya masih belum sanggup." Prinsip yang sama. Jika kita ingin fokus dalam membina diri, tetapi batin kita tidak fokus, setelah mendengarkan Dharma akan bocor lagi. Sama juga, saat ini tidak dapat membawa kembali belahan raga Buddha. Seperti kita yang lupa setelah mendengarnya, kita tidak dapat membawanya kembali. Jika mendengar dan mengingatnya, serta memiliki kesan, maka kita dapat membawanya kembali. Dengan sebersit pikiran ini, para Buddha dapat berkumpul kembali. Maka dikatakan pada ketika itu merujuk pada penjuru timur dari sebaran belahan raga Buddha Sakyamuni. Dharma yang dulu dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni, apakah diserap ke dalam batin? Buddha pada masa lampau, sekitar 2000-an tahun lalu, Dharma yang dibabarkan Buddha Sakyamuni masih bertahan sampai sekarang. Sekarang kita perlu menjemput kembali tubuh Dharma dan belahan raganya lalu menaruhnya di dalam lahan batin kita. Apakah ajaran Buddha ada masuk ke dalam batin kita? Ada. Apakah masih ingat ajaran yang dibabarkan sebelumnya? Ingat. Datang kembali. Apa yang dibabarkan pada masa lalu, kita ada berusaha sehingga Dharma masih dapat diingat. Masih bisa dibabarkan.
maka itu adalah belahan raga yang dimaksud, bukan hanya satu orang. Ketika kita dapat memahami dharma ini, ketika seseorang membabarkannya, banyak orang mendengar, memahami dan menerima dharma memasuki batinnya. Bukan jumlah yang sedikit, terdapat miliaran koti nayuta. Dikarenakan waktu yang sangat panjang, oleh karena itu semakin lama semakin banyak orang yang mendengarkan dharma. Oleh karena itu banyak dari mereka, bukan hanya di tempat ini, semakin dibabarkan semakin tersebar luas. Maka negeri sebanyak butiran pasir dari sungai Gangga, artinya semakin banyak yang menyebarkan dharma, maka dharma akan tersebar luas. Oleh karena itu, di tengah situasi tersebut, ketika dharma memasuki satu wilayah negara, dharma dapat diterapkan pada daerah tersebut. Beginilah cara dharma kembali masuk ke dalam batin kita. Oleh karena itu, di mana masing-masing ada membabarkan dharma, semuanya berkumpul di sini. Orang datang dan pergi. Dalam waktu dekat ini, banyak orang yang mendengarkan dharma. Kembali ke Hualien, bukan hanya orang mendengar dharma yang kembali, mereka juga menerapkan dharma di negara mereka. Hal yang mereka lakukan di negara mereka, mereka kembali dan berbagi kesan. Bukankah prinsip kebenaran demikian berpadu? Secara berurutan seperti ini, para Buddha dari 10 penjuru semua datang berkumpul, duduk pada 8 penjuru. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Oleh karena itu, secara berurutan seperti ini. Secara berurutan adalah dengan silih berganti. Para Buddha dari 10 penjuru semua datang berkumpul. Para Buddha dari 10 penjuru telah datang, duduk pada 8 penjuru. Ini adalah dharma yang dibabarkan di masa lampau, dan orang-orang yang mendengarkannya, serta dharma yang dikumpulkan semuanya dirangkum seperti itu. Awalnya disampaikan akan memanggil kembali Buddha belahan raga, yang akan duduk pada 8 penjuru. Saat ini sedang membahas tentang 10 penjuru. Itu adalah dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Juga ada atas dan bawah. Di atas seperti alam surga, di bawah seperti alam neraka. Dharma semacam ini dari dharma tentang penderitaan terus dibahas sampai melenyapkan samsara dan mencapai tingkat kebudahan. Orang-orang yang telah mendengarnya semuanya berkumpul. Dharma inilah yang telah kami dengar. Semua dharma seharusnya dirangkum di dalam hati, sehingga kita dapat menghapus semua jenis kerisauan, merangkum dharma dan kembali ke tempat pelatihan diri. Oleh karena itu dikatakan, pada ketika itu di setiap penjuru terdapat 4 juta koti nayuta negeri yang dipenuhi oleh para Buddha Tathagata. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Pada ketika itu di setiap penjuru terdapat 4 juta koti nayuta negeri yang dipenuhi oleh para Buddha Tathagata. Artinya para Buddha belahan raga memenuhi 8 penjuru, seolah-olah seperti sebuah lukisan dari perbendaharaan bunga teratai. Dalam Sutra Avatamsaka disebutkan, lautan yang tiada habis-habisnya dari segala pintu dharma tercakup dalam ladang pelatihan dari satu dharma. Demikian dikatakan. Jadi penggalan naskah di dalam sutra ini, di setiap penjuru terdapat 4 juta koti nayuta negeri. Dharma ini bisa membimbing banyak orang, tersebar hingga seluruh penjuru negeri. Setiap orang mendengarkan, dharma bergerak dan mengalir di tanah yang sangat luas, berkumpul dan memenuhi di tempat itu. Jadi para Buddha belahan raga memenuhi 8 penjuru seperti sebuah lukisan Avatamsaka, seperti sebuah lukisan dari perbendaharaan bunga teratai. Pada ketika itu di setiap penjuru terdapat 4 juta koti nayuta negeri yang dipenuhi oleh para Buddha Tathagata. Artinya para Buddha belahan raga memenuhi 8 penjuru, seolah-olah sebuah lukisan dari perbendaharaan bunga teratai. Dalam Sutra Avatamsaka disebutkan, lautan yang tiada habis-habisnya dari segala pintu dharma
tercakup dalam ladang pelatihan dari satu dharma. Demikian dikatakan, seperti inilah dharma, lautan yang tiada habis-habisnya dari segala pintu dharma. Segala pintu dharma terus-menerus menyebar sangat luas, tak terhingga jumlah makhluk yang dapat menerimanya. Di alam manusia, alam dewa, dan alam neraka seharusnya semuanya bisa menerimanya. Dengan prinsip yang sama, sehingga dikatakan demikian dikatakan. Seperti inilah, dharma semuanya diserap ke dalam batin, seperti kolam bunga teratai, seperti sebuah lukisan dari perbendaharaan bunga teratai. Kemudian dikatakan, para Buddha dalam sebersit pikiran menampakkan dunia tak terhingga, berbagai tubuh Buddha yang tak terucapkan dengan kata-kata. Inilah yang menyatakan belahan raga dari diri kita. Jadi di dalam sebersit niat Buddha, semua dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha bisa bermunculan di dalam batin setiap orang. Asal kita meresap dharma ke dalam hati, setiap orang bisa menggunakan metode yang sama, memunculkannya di setiap batin kita dan tersimpan di dalam ingatan kita. Juga dikatakan kalau para Buddha dalam sebersit pikiran menampakkan dunia tak terhingga, berbagai tubuh Buddha yang tak terucapkan dengan kata-kata, ini membuktikan adanya belahan raga. Dalam sebersit pikiran menampakkan dunia tak terhingga. Dengan berbagai sebab dan kondisi, menyempurnakan kekuatan ikrar dan memperoleh keagungan sehingga dapat merealisasikan tanah murni ini. Kita juga harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Demikian banyak orang dari berbagai negara datang dari tempat yang sangat jauh, pulang ke Hualien untuk giat mengikuti pelatihan. Bisa lihat 2 atau 3 hari yang lalu, September 2016, perjalanan yang demikian jauh dari Indonesia ke Taiwan. Tim tuan rumah Taiwan, para bodhisattva Taiwan menyambut mereka, menemani mereka kembali ke Gria Qingse, dan bersama dengan relawan setempat bersama-sama melakukan ritual namaskara. Baik umat agama apapun, sesampainya di sini mereka semua memiliki tekad yang sama, serempak melakukan ritual namaskara. Bukankah ini adalah mempraktikkan dharma yang sama? Saat mengikuti ritual namaskara, kondisi batin semua orang pada saat itu adalah sama. Demikianlah kondisi batin Buddha, dan kondisi batin makhluk awam juga bisa demikian. Sehingga batin, Buddha dan para makhluk adalah tiada beda. Kondisi batin kita menjadi terbuka dan luas. Asalkan kita bisa melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin, maka batin kita akan menjadi jernih dan murni. Kembalikan semua dharma pada batin kita. Bukankah ini adalah sebuah pemandangan yang sangat indah untuk dilihat? Jadi sangat banyak yang tak terungkapkan. Ini adalah untuk membuktikan adanya belahan raga. Kita jangan berkata bahwa apakah ini mungkin? Buddha bisa demikian memanggil kembali belahan raga? Seperti apa belahan raga? Belahan raga adalah dharma. Jadi, dalam sebersit pikiran menampakkan dunia tak terhingga. Tadi baru mengatakan kepada semuanya, berapa banyak anak yang dimiliki, di mana mereka sekolah, apakah di dalam negeri atau di luar negeri, kita akan segera membayangkan semua negara, asalkan tempat yang pernah dikunjungi anak kalian, asalkan tempat yang pernah dikunjungi keluarga kalian, atau tempat yang pernah dikunjungi kita sendiri. Negara-negara ini akan sangat cepat muncul di mata kalian. Kondisi batin kita berada pada sebersit niat pikiran. Ada dunia yang tak terhingga, berbagai macam sebab dan kondisi, semua ini ada sebab dan kondisinya. Semua pikiran muncul di benak kita, semuanya memiliki sebab dan kondisinya. Semua yang muncul dalam pikiran Buddha, ini menunjukkan para makhluk juga memiliki jodoh dengan Buddha. Namun semua yang muncul dalam pikiran Buddha adalah sangat agung. Ini karena kekuatan ikrar. Semua sebab dan kondisi, juga kekuatan ikrar adalah mewujudkan dunia yang agung. Semua telah ditampakkan. Ini adalah untuk membuktikan bahwa lahan batin semua orang adalah tanah suci.
Kemarin sudah sampaikan kepada semua orang tentang pengubahan. 3 pengubahan tanah suci. Kembali melengkapi untuk membuatnya sedikit lebih jelas bagi kalian. Pengubahan pertama adalah merujuk pada merubah pengubah ketiga, berupa kesadaran yang memilah-milah daripada 6 akar indera. Pengubahan kedua adalah merujuk pada merubah pengubah kedua, manas visnana atau kesadaran pusat pikiran. Pengubahan ketiga adalah merujuk pada merubah pengubah pertama, alia visnana atau gudang kesadaran. Pengubahan pertama mengartikan merubah pengubah ketiga berupa kesadaran yang memilah-milah daripada 6 akar indera. 6 kesadaran kita yaitu 6 akar bersentuhan dengan kondisi luar. Wujud, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Ini adalah objek indrawi, oleh karena itu kita terhubung dan baru menerimanya. Setelah kesadaran ini diterima, maka menjadi dharma pemurnian. Dharma murni atau dharma yang tercemar, orang yang melatih diri menderita di dunia. Seperti yang dikatakan Dharma, makhluk hidup yang menderita begitu banyak. Bodhisattva muncul karena adanya makhluk yang menderita. Seharusnya bergegas menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Penderitaan para makhluk begitu banyak. Seharusnya bergegas membabarkan Dharma untuk mengajari dan mentransformasi makhluk hidup, menggunakan ajaran Buddha di tengah kerumunan orang. Ini juga adalah akar kita dan kesadaran kita, berhubungan dengan kondisi luar. Oleh karena itu, kita membangkitkan tekad kita dengan tubuh dan tindakan untuk menyelamatkan orang. Ini disebut bodhisattva muncul karena adanya makhluk yang menderita. Ini disebut murni, dharma murni, ataupun fenomena yang tercemar yaitu kondisi, wujud, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Semua ini begitu saya berinteraksi dengannya dan saya menginginkannya untuk memuaskan keinginan hati saya. Sehingga dengan berbagai cara, saya ingin berebut dan memilikinya. Ini termasuk kesadaran keenam bersentuhan dengan kondisi luar. Sebenarnya kesadaran keenam hanya bersentuhan dan akan diteruskan ke kesadaran ketujuh. Maka pengubahan kedua diartikan setelah kesadaran keenam bersentuhan akan diteruskan ke pengubahan kedua, yakni akan sampai pada manas visnana, di mana itu adalah kesadaran ketujuh. Dibedakan di kesadaran sebelumnya atau dipengaruhi secara berkesinambungan oleh Buddha Dharma, dan manas visnana akan merenungkan. Bodhisattva muncul karena ada makhluk yang menderita. Merenungkan bahwa harus segera membantu mereka, segera meningkatkan kesadaran untuk bagaimana menolong mereka yang menderita, dengan metode dan penerapan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Ini juga adalah kinerja dari perenungan manas visnana yang menggerakkan pikiran untuk merenungkan. Jika kesadaran kita tercemar, maka akan merenungkan secara ceroboh. Hanya berpikir bagaimana untuk bisa memperoleh sesuatu dengan segala cara untuk mendapatkan apa yang disukai, kemudian akan menciptakan karma, menciptakan banyak sekali karma buruk. Maka kebajikan dan kejahatan semuanya ada di dalam 2 kesadaran ini. 6 kesadaran bersentuhan dengan kondisi luar. Kesadaran ketujuh seperti penasehat militer, lalu memberi petunjuk. Jika Anda suka, Anda melakukan dengan metode ini. Ini adalah manas visnana. Sebelum perenungan, kita akan memiliki pandangan. Kesadaran keenam adalah pandangan. Kesadaran ketujuh adalah perenungan. Maka kesadaran yang kotor, jika tercemar, tabiat buruk ini menciptakan terlalu banyak karma yang disebabkan oleh kerisauan dan kegelapan batin. Melihat kondisi di luar langsung terserap. Semuanya tiada lain adalah karma yang ternoda, karena pandangan dan pemahaman yang diberikan oleh kesadaran ketujuh. Maka pemikiran, pandangan, dan pemahaman menciptakan karma sedemikian rupa. Bagaimana kita dapat menciptakan kebajikan?
Kita menciptakan kebajikan dengan cara yang sama. Kita juga bersentuhan dengan kondisi luar, lalu meneruskan ke kesadaran ketujuh. Batin dengan penuh rasa iba merenungkan untuk menyelamatkan para makhluk, memurnikan karma dan melakukan kebajikan. Sama juga demikian, maka kebajikan dan kejahatan semuanya harus melalui kedua kesadaran ini. Setelah perbuatan tercipta, maka akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kesadaran kedelapan. Pengubahan ketiga adalah merujuk pada alaya visnana. Ini namanya gudang kesadaran. Baik atau buruk pun aku disimpan dalam alaya visnana. Maka kita harus bersungguh hati. Kesadaran kita dan manas visnana, kita harus melakukan segala hal dengan sangat hati-hati dan waspada. Ketika melihat sesuatu dan ketika kita merenungkan sesuatu, semuanya berada di dalam kedua kesadaran. Maka dalam bahasa Sanskerta dinamakan manas, yang diterjemahkan sebagai pusat pikiran yang tercemar, yang sebenarnya berada di dalam kita. Hanya saja 6 akar yang berhubungan dengan kondisi luar, setelah dikondisikan, serahkan semua ke kondisi manas. Berubah menjadi kesadaran yang tercemar. Inilah makhluk awam. Barang-barang dari luar diteruskan ke dalam. Kita menjadi semakin sembrono dan ternodai. Karena ini muncul rasa keakuan, mementingkan diri sendiri, ketamakan, kemarahan, dan kebodohan. Semua itu adalah menjadikan pandangan keakuan sebagai yang utama, sehingga muncul keangkuhan diri dan kemelekatan diri, kebodohan, pandangan, dan keakuhan. Pandangan aku, keangkuhan aku, dan kesukaan aku. Ini semua adalah delusi. Semua karena kesadaran keenam. Diterima dan mengkontaminasi kesadaran ketujuh. Makanya kita memiliki pusat pikiran. Akar pikiran ketujuh dan kesadaran pikiran keenam adalah senantiasa berpikir dan berhitungan sebagai aku. Ini adalah kesadaran ketujuh. Kesadaran ketujuh seperti itu dari luar nampaknya dikendalikan oleh kesadaran pikiran kita. Bahasa Sanskerta manas diterjemahkan sebagai pusat pikiran yang tercemar. Tercemar artinya senantiasa diikuti oleh 4 noda batin mendasar berupa kebodohan aku, pandangan aku, keangkuhan aku, kesukaan aku. Pusat pikiran artinya senantiasa berpikir dan berhitungan sebagai aku, itulah kesadaran ketujuh. Sehingga kembali mengatakan, melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Pertama-tama kita harus merubah kesadaran ini, menghilangkan pandangan dan pikiran yang terdelusi. 6. Kesadaran kita tidak boleh tercemar oleh perselisihan antar orang di dalam masyarakat, dan oleh segala keinginan, kita harus mengikis semuanya. Hanya dengan ini barulah kita dapat mengatasi noda batin yang ada, sehingga kita harus mengikis segala pandangan dan pikiran penuh delusi. Pengubahan pertama dipengaruhi oleh kondisi dari luar. Kita jangan sampai melekat pada apapun yang kita lihat. Bila ada faktor luar yang mempengaruhi kesadaran keenam kita harus berusaha keluar dari faktor tersebut. Jangan malah menerimanya dengan pasrah. Dengan adanya pemisah, maka dengan sendirinya kita tidak akan tercemar olehnya. Jika bisa melakukan demikian, maka kita akan dapat memutus lingkaran kelahiran dan kematian, keluar dari rumah terbakar. Apabila tidak keluar, maka rumah terbakar dari 3 alam kehidupan akan membakar dan menyebabkan penderitaan yang berat. Sehingga pada awalnya kita membahas rumah terbakar pada bab perumpamaan adalah agar kita dapat mengikis pandangan dan pikiran penuh delusi. Pikiran yang penuh nafsu keinginan juga harus dikikis. Pengubahan pertama adalah merujuk pada melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, keluar dari rumah terbakar. Pengubahan kedua adalah merujuk pada melenyapkan delusi bagaikan butiran debu pasir keluar dari gota gaib.
Pengubahan ketiga adalah merujuk pada melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin, ketidaktahuan, tiba di tempat penyimpanan barang berharga. Kedua, merujuk pada melenyapkan delusi bagaikan butiran debu pasir, itu adalah seperti di bab kota gaib. Di awal ada Buddha Mahabhisna Janana Bibu demi 16 pangeran membabarkan pengajaran sempurna dari Sutra Teratai. Di saat yang bersamaan, guru pembimbing membangun ikrar hendak menjemput para makhluk agar bisa keluar dari kota gaib. Kita para makhluk setelah mendengarkan Dharma, menerima dan melekat pada ilusi ini. Sang Buddha hendak melenyapkan delusi kita ini. Jangan hanya berdiam di Srapaka dan Pratekya Buddha. Melekat pada pembebasan diri kita sendiri. Semestinya harus melenyapkan. Semestinya hendak masuk ke tengah orang banyak untuk menempa diri kita sendiri. Selamanya segala delusi tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Tidak akan bisa masuk ke dalam kondisi batin kita. Kita mengerti dan jelas. Tidak akan bisa terdelusi olehnya lagi. Ini adalah yang kedua. Merujuk pada melenyapkan delusi bagaikan butiran debu pasir, seperti apa yang diajarkan dalam bab kota gaib. Di tengah kabut terlihat kota gaib di depan. Kita tidak mau terdelusi olehnya lagi. Mulai hendak menghayati dan memahaminya. Selanjutnya yang ketiga adalah merujuk pada melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin atau ketidaktahuan. Yaitu kita bisa bersungguh-sungguh tiba di tempat penyimpanan barang berharga. Demikian seterusnya sampai mulai peramalan dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus sangat menghayati dan memahami alaya visnana adalah kesadaran kedelapan kita. Kesadaran kedelapan dinamakan gudang kesadaran. Itu adalah dapat menyimpan benih baik dan buruk dari segala fenomena dharma. Ini semua orang sudah memahaminya, yaitu kesadaran kedelapan. Bahasa Sanskerta alaya diterjemahkan sebagai gudang kesadaran. Artinya, kesadaran ini dapat menyimpan benih baik dan buruk dari segala fenomena dharma, itulah kesadaran kedelapan. Sehingga mempelajari ajaran Buddha, kita harus demikian bersungguh hati memahami. Dari kehidupan keseharian kita, masalah di dunia, segala materi, setelah mengerti dan memahami, batin jangan terpengaruh oleh kondisi di luar yang menggoyahkan kita. Melatih diri harus ada ketenangan batin dan konsentrasi. Harus menghapus beragam macam ketidakbenaran dari konflik luar yang mengacaukan batin kita. Ini harus dijaga, bukan hanya menjaga tindakan kita. Niat pikiran juga harus dijaga. Kebohongan itu kita sendiri harus bermawas diri. Angin kegelapan batin tidak tahu ada di mana, ada di mulut siapa. Hal yang tidak benar, kebohongan terus menyebar. Batin yang tidak benar terus muncul. Niat pikiran yang semu terus demikian mengacaukan kondisi batin kita, seperti angin topan. Banyak orang yang putus listrik, semua orang berteriak. Mengapa tempat saya masih belum ada listrik? Mereka tidak tahu setelah angin topan berlalu, di luar sana demi mencoba melakukan perbaikan agar listrik berfungsi kembali, orang-orang ini betapa susah payahnya. Mereka juga ada keluarga. Mereka melepaskan keluarga mereka. Keluarganya juga terkena bencana. Keluarganya juga putus air dan listrik. Mereka mengesampingkan keluarga mereka. Mereka di luar sana menahan angin dan hujan. Di sana memperbaiki tiang listrik yang tumbang. Menara bertekanan tinggi juga runtuh. Kabel listrik putus dan lain-lain. Dalam kondisi bahaya, dari tempat rata menuju pegunungan. Begitu bahayanya. Di tengah-tengah angin dan hujan atau di tengah panasnya terik matahari. Demi memperbaiki supaya listrik bisa kembali tersalurkan. Lihatlah, mereka bersumbangsi dengan pengorbanan nyawa. Seperti di dunia, berapa banyak orang tidak peduli pada diri sendiri demi bersumbangsi di tengah orang banyak. Orang yang mendapat bantuan semacam ini dapat meringankan kesulitan mereka untuk sementara waktu.
Tetapi ada bodhisatwa yang mendampingi dalam jangka waktu yang lama, menyelamatkan orang sekaligus menyelamatkan hati mereka, mendampingi dalam jangka waktu yang lama. Demikian baru bisa memahami. Demikianlah bersumbangsi tanpa pamrih. Tetapi, bagaimana dengan kebanyakan orang? Mereka mungkin lupa atau tidak memahami. Orang yang tidak ada kaitannya di sana menimbulkan angin kegelapan batin. Sama juga, sehingga kita harus baik-baik menyelaraskan batin, memahami dengan jelas akan Dharma, mendengarkannya jangan sampai bocor. Kita harus baik-baik bersungguh hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebersit pikiran, dapat membedakan masalah dunia. Dalam sebersit pikiran, dapat menampakkan dunia yang tak terhingga. Kita harus senantiasa dengan pahala kebajikan dari 6 paramita dan berlaksa praktiknya. Terus demikian bersumbangsi. Inilah Dharma. Dharma ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.